Suku Makassar adalah suku yang dikenal luas dengan kemampuan pelayarannya yang mumpuni. Di masa lalu, orang-orang dari Makassar ini banyak melakukan pelayaran ke berbagai negara dengan berbagai macam alasan dan tujuan. Ada yang sampai di Thailand, ada yang sampai di Malaysia, dan ada pula yang sampai di Australia. Di video kali ini, kita akan coba mengupas tentang jejak petualangan orang-orang Makassar hingga bisa tiba di benua Australia. Apa yang mereka lakukan di sana, dan bagaimana cara mereka dalam membangun hubungan dengan bangsa Australia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu video ini dan di-subscribe juga channel ini, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasannya. Benua Australia adalah benua yang diklaim ditemukan oleh seorang berkebangsaan Inggris yang bernama James Cook. James Cook sendiri adalah seorang penjelajah, kartografer, sekaligus perwira Angkatan Laut Inggris yang memang cukup dikenal namanya di era 1700-an. Yang membuat namanya terkenal karena dia pernah melakukan 3 pelayaran penting antara tahun 1768 hingga tahun 1779. Di Samudra Pasifik, khususnya di wilayah Selandia Baru dan juga di Australia. James Cook sendiri menganggap bahwa dirinya sebagai orang yang pertama menemukan benua Australia. Itulah mengapa pada masa berikutnya wilayah Australia berada di bawah kekuasaan kerajaan Inggris. Dan ini adalah catatan sejarah orang-orang Eropa. Sedangkan bagi orang-orang di Indonesia sendiri, hal itu tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena nyatanya, kalau saja mau, orang-orang dari suku Makassar juga bisa mengkolonisasi daratan Australia ini. Pasalnya, orang-orang dari suku Makassarlah yang lebih dulu tiba di daratan Australia. Jadi bukan James Cook, tapi orang-orang Makassar. Hanya saja, tujuan dari orang-orang Makassar ini adalah untuk berdagang dan barter, bukan untuk menjajah. Ditambah, orang-orang dari suku Makassar tidak begitu tertarik untuk mengklaim diri mereka sebagai penemu benua Australia. Jadi begini, sebenarnya 70 tahun sebelum James Cook tiba di Australia dan mengklaim dirinya sebagai penemu benua Australia, orang-orang dari Makassar justru sudah lebih dulu bolak-balik dari Makassar ke Australia. Jadi orang-orang Makassar dulunya, selain pandai berlayar, mereka juga dikenal sebagai pebisnis yang ulung. Tujuan orang-orang Makassar itu berlayar ke Australia bukanlah untuk menjajah, melainkan untuk mencari teripang. Teripang ini nantinya akan mereka bawa ke Cina untuk dijual. Orang-orang Cina kala itu sangat menggemari teripang. Mereka menggunakan teripang sebagai obat dan juga sebagai makanan. Nah, kebetulan daerah pesisir utara benua Australia ini memang dikenal dengan kekayaan sumber daya lautnya yang melimpah, terutama teripang. Dan pada waktu itu orang-orang Makassar berlayar ke Australia menggunakan perahu pinisi. Yang kita sama-sama ketahui kalau pinisi ini memang sangat ikonik di Sulawesi Selatan. Kala itu, nama lain dari pinisi adalah perahu Padewakang. Adapun sosok yang memimpin ekspedisi suku Makassar ke Australia kala itu adalah Unusu Daeng Remba. Beliau inilah yang menjadi kapten dari perahu pinisi yang berlayar untuk mencari teripang di Australia. Dalam pelayaran itu, orang-orang Makassar pertama kali tiba di wilayah yang bernama Kimberley. Daerah Kimberley ini dulunya memang dikenal sebagai daerah penghasil teripang. Salah satu bukti yang membenarkan fakta ini adalah dengan ditemukannya kamp bekas para pelaut Makassar di sekitaran wilayah tersebut. Setelah Kimberley, pelaut Makassar ini kembali melanjutkan ke wilayah Arnhem Land. Mereka menghabiskan berbulan-bulan waktunya di sana untuk mencari teripang di laut, sekaligus juga untuk membangun keakraban dengan warga lokal, yakni suku aborigin Yolngu. Orang-orang aborigin kala itu menyebut pelaut Makassar dengan sebutan Mangajara atau Munanga. Memang, kedatangan pelaut Makassar kala itu disambut dengan baik oleh para warga aborigin.
Selain karena mereka datang dengan damai, juga karena mereka saling berbagi cerita dengan warga aborigin. Alhasil, orang-orang Makassar ini amat sangat disenangi oleh para warga aborigin. Orang-orang Makassar ini sebelum mulai mencari teripang, mereka terlebih dahulu meminta izin kepada warga aborigin. Selain itu, mereka juga membatasi pencariannya hanya sampai di Pulau Howard saja. Pelaut Makassar ini sangat menghormati budaya dan tradisi warga aborigin, termasuk dengan mitos-mitos yang berkembang di suku tersebut. Hubungan kekerabatan ini berlangsung selama beberapa tahun. Kedua belah pihak saling akrab satu sama lain. Bahkan sempat terjadi pertukaran kebudayaan di antara kedua suku ini. Kala itu, para pelaut Makassar datang dan mereka tidak mau mengambil teripang secara cuma-cuma. Mereka sadar bahwa kekayaan alam ini adalah milik bangsa aborigin. Itulah mengapa pelaut Makassar ini ingin membeli teripang tersebut. Namun suku aborigin kala itu masih tergolong primitif. Mereka masih belum mengenal mata uang. Alhasil, para pelaut Makassar pun menawarkan barter saja. Sebagai ganti dari teripang ini, orang-orang Makassar akan memberikan tembakau, beras, alat-alat logam seperti pisau, kapak, dan bahkan senapan. Ada satu kisah yang dikutip oleh National Geographic Channel dalam websitenya. Kisah seseorang yang bernama Gailey. Gailey ini masih menyimpan kenangan manis para pendahulunya tentang para pelaut dari Makassar yang rutin datang selama sekitar 1,5 abad ke Arnhem Land. Gailey ini masih ingat cerita kakeknya bagaimana orang Makassar menghormati suku Yolngu dan membawa pengaruh yang baik bagi kehidupan suku Yolngu. Suku Yolngu juga mengenal kata rupiah, yang mirip dengan nama mata uang Indonesia. Dalam bahasa Yolngu atau Yolngu Mata, rupiah berarti uang. Penyerapan kata rupiah merupakan bentuk pengaruh kuat kedatangan para pelaut dari Makassar ke tanah aborigin. Dan tak hanya membawa bahan makanan dan memperkenalkan benda logam, para pelaut dari Makassar juga mempengaruhi bahasa Yolngu. Kurang lebih ada 200-300 kata dalam bahasa Yolngu yang dipengaruhi oleh para pelaut dari Makassar. Lebih lanjut, kalian bisa langsung saja baca laporan artikelnya yang berjudul Austronesian Loanwords in Yolngu Mata of Northeast Arnhem Land yang ditulis oleh Alan Walker dan R. David Short dari Australian National University atau ANU pada tahun 1981. Kita mulai kisah ini dengan sebuah kekalahan di masa lalu. Perang besar dulunya sempat terjadi di Makassar, melibatkan kerajaan Goa Tallo, pimpinan Sultan Hasanuddin, melawan kelompok dagang bernama POC yang bekerja sama dengan Arum Palaka beserta pasukan Bugisnya. Perang berlangsung sengit, namun berakhir dengan kekalahan Goa Tallo. Pihak Goa dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bungaya yang isinya sangat merugikan kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian itu, mengakui kekalahannya sekaligus membebaskan POC berkeliaran di wilayah Makassar. Banyak pihak yang tentu saja kecewa dengan hal itu. Rasanya seperti harga diri orang-orang Makassar telah diinjak-injak oleh POC dan Arum Palaka. Tapi mau bagaimana lagi? Secara kekuatan, kerajaan Goa sudah kalah melawan POC. Ada beberapa putra mahkota dari Sultan Hasanuddin ini yang tidak terima dengan keputusan itu. Mereka pergi dari Makassar dan terus berperang melawan POC di berbagai tempat di Indonesia. Salah satunya adalah Daeng Mengale yang juga meninggalkan tanah kelahirannya itu pada tahun 1660. Daeng Mengale sempat tinggal di Jawa selama 3 tahun. Di sana dia menikah dengan seorang putri raja yang bernama Angke Sapia. Meski begitu, Jawa bukanlah tempat selamanya bagi Daeng Mengale. Beliau mengajukan permohonan untuk mendirikan perkampungan di sekitar wilayah Siam. Dan permohonannya itu pun dikabulkan oleh Raja Siam kala itu, yakni Somdet Paranarai. Alhasil, Daeng Mengale beserta 250 orang pengikutnya pun bermigrasi ke Siam. Sekali lagi, Siam inilah yang di kemudian hari akan menjadi negara Thailand.
kedatangan Daeng Mangale disambut dengan baik. Beserta pengikutnya, beliau diberi tempat di samping perkampungan orang-orang Melayu. Di tempat ini berdirilah perkampungan orang-orang Makassar juga. Kehidupan berjalan dengan lancar, dikarenakan orang-orang Melayu juga beragama Islam. Maka orang-orang dari Makassar ini tidak begitu kesulitan untuk membangun relasi dengan tetangganya. Di sisi lain, ada juga orang-orang dari Minangkabau, Gujarat, dan sebagainya yang membangun relasi dengan orang-orang Makassar ini. Namun layaknya cerita di film-film, kehidupan yang lancar ini tidak berlangsung selamanya. Semua berubah semenjak kehadiran Konstantin Paulkon, seorang wakil kongsi dagang dari Inggris atau East Indies Company. Kehadiran orang-orang dari Inggris ini mulai mempengaruhi strata politik di wilayah Siam, dan tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi orang-orang yang menetap di wilayah tersebut. By the way, nama kerajaan tempat Daeng Mangale dan kawan-kawan bermukim adalah Kerajaan Ayutthaya. Di Kerajaan Ayutthaya ini, semakin banyak serdadu dari Eropa yang datang ke wilayah kerajaan, dan menjadikan suasana pun jadi semakin kurang kondusif. Banyaknya orang-orang Eropa dalam Kerajaan Ayutthaya ini membuat orang-orang pendatang, termasuk Daeng Mangale, ikut gusar. Apalagi, ada rumor kalau Raja Ayutthaya ini akan segera dikristenkan. Jika sampai terjadi, besar kemungkinan kelompok Muslim akan diperbudak oleh orang-orang Eropa. Pemberontakan terjadi di tahun 1685. Kelompok orang-orang Melayu, Persia, dan Champa, serta sebagian dari kerajaan Ayutthaya yang menolak orang-orang Eropa melakukan penyerangan kepada orang-orang Eropa. Pemberontakan ini sampai ke telinga raja, dan para pelaku pemberontakan ini kemudian dihakimi. Kelompok Melayu, Champa, dan lain-lain meminta maaf atas hal itu, dan permohonan maaf mereka pun diterima oleh sang raja. Di satu sisi, Daeng Mangale beserta pengikutnya menolak meminta maaf. Mengapa? Karena memang orang-orang Makassar ini tidak ikut terlibat dalam rencana pemberontakan tersebut. Hanya saja Daeng Mangale memang sudah tahu akan rencana itu, dan dia lebih memilih untuk diam saja dan tidak segera melaporkannya kepada sang raja. Alhasil, terjadilah konflik di sini. Mengapa Daeng Mangale tidak melaporkan rencana itu? Dikarenakan Daeng Mangale sudah menganggap orang-orang Melayu dan Champa itu sebagai sahabatnya, dan beliau tidak mau melaporkan sahabat-sahabatnya itu. Daeng Mangale bagaimanapun adalah seorang putra Raja Goa. Beliau memegang prinsip Siri Napace. Beliau tidak akan jadi pengecut dan mengkhianati orang-orang yang sudah menolongnya. Di sisi lain, beliau juga merasa berutang budi kepada Raja Ayutthaya karena sudah mengizinkannya untuk tinggal di wilayahnya. Jadinya Daeng Mangale memang mengalami dilema di sini. Dan pada akhirnya beliau memilih untuk mendiamkan saja hal itu, karena baginya mungkin itulah kesimpulan yang terbaik. Alhasil karena hal itu, selama 2 pekan berikutnya, perkampungan orang-orang Makassar ini dikepung oleh tentara dari Siam dan juga Eropa. Beberapa orang Makassar ini mencoba melarikan diri, namun dihentikan pula pelariannya. Karena merasa sudah tidak ada kedamaian lagi yang tercipta, maka perang pun akhirnya meletus juga. Orang-orang Makassar yang hanya tersisa 47 orang saja, termasuk Daeng Mangale, bertarung melawan 700 orang serdadu Eropa. Hebatnya lagi, orang-orang Makassar ini hanya bermodalkan tombak dan badik saja, dan serdadu Eropa ini memakai senjata lengkap. Dan orang-orang Makassar ini justru mampu memberikan perlawanan sengit sampai membuat serdadu Eropa ini ketakutan. Pasukan Siam dan Eropa berkali-kali mundur karena kalah di medan perang, meskipun jumlah mereka lebih banyak. Bagi Daeng Mangale, perang ini adalah perang mempertahankan harga diri, bukan lagi soal menang, tapi semata-mata karena rasa sakit yang dideritanya, karena disalahkan atas perbuatan yang bahkan tidak mereka lakukan. Alhasil, setelah 3 pekan berperang, orang-orang Makassar ini pun gugur satu persatu. Daeng Mangale menderita 5 tusukan tombak dan 1 buah tembakan senapan bersarang di lengannya. Beliau sempat membunuh seorang petinggi tentara Inggris sebelum akhirnya beliau juga jatuh dan tewas terkapar.
Sepeninggal orang-orang Makassar ini, kampung tersebut pada akhirnya tetap diberi nama Makassan, yang sampai saat ini masih bisa kita jumpai lokasinya di salah satu wilayah di kota Bangkok, Thailand. Tempat itulah yang menjadi saksi bisu dari pertarungan brutal orang-orang Makassar melawan pasukan Siam dan juga serdadu Eropa, sekaligus menjadi bukti dari jejak peninggalan orang-orang Makassar di Siam atau Thailand.